Indonesia tiba di tempat acara. Tahun 2023 oleh Ketua Komisi Yudisial kepada yang terhormat, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ketua Komisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan para pimpinan lembaga negara, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, dan para wakil ketua beserta anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para rektor dan akademisi, para hadirin, serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara penting ini, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi yang menjalankannya. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membuka pidato saya dengan mengutip ungkapan Sokrates, ada 4 hal yang mesti dimiliki hakim, yaitu mendengarkan dengan santun, menjawab dengan bijak, mempertimbangkan dengan sadar, dan memutuskan tanpa memihak. Sejak zaman kuno hingga modern, definisi mulia yang disematkan pada hakim tidak pernah berubah. Dalam bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai orang yang pandai, berbudi, dan bijak. Prinsip moral mendasar dalam diri seorang hakim juga difirmankan dalam Al-Quran, dalam surat As-Sad ayat 26 yang berbunyi, "Fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah." Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan hak, dengan benar, dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Alkitab juga menegaskan bahwa hakim adalah orang yang takut pada Tuhan, orang yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu. Kemuliaan yang dituntut dari hakim sudah sewajarnya, karena jaminan tegaknya keadilan berada pada genggaman hakim. Integritas hakim adalah penjaga keadilan yang akan melahirkan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Integritas hakim adalah penjaga kokohnya rajutan Nusantara. Saya menyadari tidak ada manusia tanpa celah, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semua yang hadir di sini untuk terus memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam melaksanakan tugas dan amanah rakyat di bidang peradilan dan kehakiman, agar sesuai dengan nilai-nilai suci yang difirmankan Allah, ditetapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Hadirin yang saya hormati, Komisi Yudisial lahir dari gerakan reformasi, menjadi tumpuan masyarakat dalam mengawal independensi, integritas, dan sekaligus kehormatan hakim sebagai penegak keadilan. Komisi Yudisial telah membangun tradisi transparansi kepada masyarakat secara berkelanjutan, sekaligus menjamin keterbukaan atas berbagai masukan demi tercapainya kemajuan.
Keterbukaan, partisipasi, adaptasi, dan sinergi antar lembaga negara dan elemen bangsa lainnya menjadi prasyarat keberhasilan bangsa kita dalam menghadapi aneka persoalan dan tantangan di masa depan yang tidak dapat kita prediksi. Saya memahami tugas menjaga marwah lembaga peradilan di era partisipasi masyarakat yang kian tinggi bukanlah perkara mudah. Saya menerima laporan data jumlah pengaduan masyarakat yang diterima Komisi Yudisial tahun 2023 sebanyak lebih dari 3.500 laporan. Jumlah tersebut merefleksikan besarnya harapan masyarakat terhadap Komisi Yudisial. Kepuasan masyarakat atas penanganan pengaduan masyarakat dapat dilihat dari nilai indeks integritas hakim. Dari laporan yang saya terima, indeks integritas hakim konsisten meningkat dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2021 nilai indeks 7,41 dan di tahun 2023 nilainya 7,99. Saya sampaikan apresiasi kepada para hakim di Indonesia dan juga Komisi Yudisial. Saya minta pertahankan apa yang sudah baik dan tingkatkan yang belum baik, khususnya dalam memenuhi hak-hak dan rasa keadilan masyarakat, serta mewujudkan independensi sistem peradilan. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang mandiri dalam menjalankan fungsi pengawasan eksternal kekuasaan kehakiman. Untuk itu, Komisi Yudisial memegang peran penting untuk menjamin masa depan sistem peradilan di Indonesia yang berkualitas, bersih, efektif, dan efisien. Meski demikian, kewenangan Komisi Yudisial tidak bersifat otoritatif karena melibatkan otoritas lembaga pengawas internal peradilan yaitu Mahkamah Agung. Untuk itu, kerjasama yang baik dengan Mahkamah Agung menjadi penting. Dalam konteks kolaborasi ini, Komisi Yudisial juga mesti memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi dan lembaga kemasyarakatan, guna mengefektifkan pengawasan terhadap hakim dan memperluas partisipasi masyarakat. Dari aspek kelembagaan, jumlah hakim di Indonesia belum berimbang dengan terbatasnya jumlah SDM yang membidangi pengawasan terhadap etika hakim. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan masih membutuhkan perhatian bersama. Dalam konteks penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi juga diperlukan untuk memecahkan problem keterbatasan SDM guna menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif dan merata. Untuk itu, Komisi Yudisial agar terus mengembangkan dan memperbaharui pelayanan digital untuk publik agar layanan dari Komisi Yudisial semakin efektif dan merata. Terakhir, peningkatan literasi bagi para hakim dan masyarakat mengenai sistem peradilan yang merdeka, bersih, efektif, dan efisien perlu untuk terus diupayakan. Dan sebagai penutup, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya penyampaian laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap langkah yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan Indonesia yang terus tegak bersatu di atas fondasi keadilan, kemajuan, dan kemakmuran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.